Bangkit dari keterpurukan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan bagi orang yang sedang tertimpa musibah atau kesialan. Namun, bukan juga suatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Kita seringkali terlalu larut dalam penyesalan ataupun saat menghadapi cobaan, sehingga hal tersebut menjadi penghambat kita untuk bangkit dari keterpurukan yang sedang kita hadapi. Alur cerita film kali ini akan memberikan kita sedikit pencerahan lewat kisah nyata keluarga Bloom dan seekor burung gagak yang mencoba untuk mengembalikan kehangatan dan keceriaan dalam keluarga tersebut. Dan bagaimana kisah selengkapnya cerita film kali ini? So, selamat datang di Suara Kami. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang perempuan muda bernama Sam. Dia adalah istri dari Cam, seorang kepala rumah tangga yang saat itu terlihat sedang menyiapkan perlengkapan sekolah ketiga anaknya, yaitu Noah, Ruben, dan Ollie. Cam melakukan semua itu karena istrinya sedang menderita kelumpuhan pada sebagian tubuhnya. Maka, sebagai kepala keluarga, Cam merasa bertanggung jawab untuk melakukan semua pekerjaan rumah tangga dan mengurus istri serta anak-anaknya sendirian. Sebagai seorang istri, Sam merasa kasihan melihat suaminya yang selalu kewalahan mengurus keperluan mereka semua. Maka dari itu, dia mencoba membantu suaminya tersebut dengan menyiapkan bekal untuk anak-anaknya. Namun Sam malah menjatuhkan makanannya. Alhasil malah menambah pekerjaan baru untuk suaminya. Kemudian Cam pamit untuk bekerja sekaligus mengantar ketiga anaknya pergi ke sekolah. Namun di saat yang lain berpamitan, di sana terlihat Noah hanya menatap ibunya dari kejauhan. Noah melakukan itu karena dalam hatinya, Noah merasa penyebab ibunya lumpuh adalah dirinya, dan dia hanya bisa memendam rasa bersalahnya tersebut. Saat Sam sendirian di rumah, perasaannya kembali kacau. Dia kepikiran kejadian tadi saat dia menjatuhkan makanan di dapur. Dia merasa depresi karena keadaannya yang seperti itu. Di sana dia berpikir bahwa hidupnya sudah tidak berguna lagi karena dia tidak bisa berbuat apapun untuk keluarganya, meskipun itu sekedar menyiapkan sebuah bekal untuk mereka. Pada saat itu pula, Sam merasa bahwa dunia luar bukan lagi tempatnya. Dia sangat putus asa dengan keadaannya, sampai-sampai dia enggan melihat keluar rumah dan seolah ingin menjauhi dunia luar dan memutuskan mengurung diri di rumah. Tidak lama kemudian ibu Sam datang. Semenjak Sam lumpuh, ibunya memang sering datang untuk menemani dan membantu pekerjaan yang harusnya dikerjakan Sam di rumah tersebut selama Cam pergi bekerja. Singkat cerita, keesokan harinya saat Noah, Ruben, dan Ollie bermain di pantai, di sana Noah seperti mendengar suara burung yang terdengar sangat dekat. Dan untuk meyakinkannya, Noah pun mencari dari arah mana suara tersebut datang. Saat itu Noah kaget, ternyata suara tersebut berasal dari seekor anak burung gagak yang terjatuh dari sarangnya di atas pohon. Karena kasihan, kemudian Noah membawanya pulang. Namun saat tiba di rumah, Sam tidak mengizinkan Noah merawat anak burung tersebut. Kemudian Noah terus memohon kepada ibunya untuk merawat burung tersebut sementara waktu, hingga dia siap kembali ke alam bebas. Mendengar permohonan anaknya tersebut, Sam tidak dapat menolaknya. Kemudian pergi tanpa mengucapkan apapun. Lalu Noah dan saudaranya mencarikan nama untuk burung tersebut. Namun, nama-nama yang diberikan kedua saudaranya tersebut tidak ada yang cocok. Chessboard. How about soccer ball? Panda. Zebra. Kemudian Noah menemukan satu nama yang cocok dengan warna yang dimiliki burung tersebut, yaitu... Penguin. Dan inilah penguin Bloom. Okay. Let's go. Bunny. Can you feel this? Can you feel this? No. Burung tersebut menatap Sam sambil terus-menerus mengeluarkan suaranya. Di situ Noah mencoba memberitahu ibunya bahwa dari tadi penguin mencoba berkomunikasi dengan Sam, sambil bertanya mengapa dia tidak menginginkan penguin ada di sini.
Kemudian Sam menjelaskan bahwa dia bukan tidak menyukai penguin, melainkan karena burung tidak sepantasnya berada di dalam rumah, apalagi jika harus dikurung. Karena burung seharusnya berada di alam yang luas, terbang bebas kemanapun ke tempat yang dia suka. Tak lama kemudian Cam datang dan mengajak keluarganya tersebut untuk makan malam di tepi pantai. Namun Cam harus kecewa karena mendengar Sam menolak ajakan tersebut. Di sana Noah juga kecewa karena semenjak ibunya lumpuh, dia selalu menolak ajakan acara keluarga, yang mana hal tersebut sudah menghilangkan keceriaan dalam keluarga. Singkat cerita, setelah Cam dan anak-anak pulang dari pantai dan saat tertidur pulas, tiba-tiba saya mendengar suara anak-anaknya memanggil ayahnya. Sam yang mendengarkan teriakan tersebut, kemudian membangunkan suaminya untuk melihat kondisi anak-anaknya. Smells like oyster. Get back, Snow, and we'll step in it. I ate one of those. Get back. Cam, you okay, Ollie? Setelah itu, Cam kembali ke kamar dan memberitahu Sam bahwa mereka baik-baik saja. Mereka hanya mual karena masuk angin. Mendengar hal tersebut, Sam kembali depresi karena dia tidak bisa membantu apapun saat ketiga anaknya membutuhkan bantuan. Ditambah lagi, sekarang anak-anak lebih sering memanggil ayahnya ketika butuh bantuan dibandingkan memanggil dirinya. Padahal, dulu ketiga anaknya selalu memanggil sang ibu jika membutuhkan apapun. Di sisi lain, Noah yang masih terjaga tidak sengaja mendengar tangisan ibunya. Tangisan yang mengingatkannya pada suatu hari sebelum tragedi menyedihkan itu terjadi. You're it, Ollie. Here you go. Sammy. Akibat kejadian tersebut, saya mengalami patah tulang punggung dan lumpuh hingga sekarang. Pagi harinya, Sam terbangun karena mimpi buruk. Kemudian dia menceritakannya pada Cam. Dia mengatakan bahwa mimpinya barusan terasa sangat nyata. Dia bermimpi tenggelam di lautan dan tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi tubuhnya yang lumpuh. Dan dia takut suatu saat mimpinya tersebut menjadi kenyataan. Sebagai seorang suami, Cam terus mencoba menenangkan istrinya tersebut. Namun, saya menganggap perkataan suaminya tidak membantu sama sekali dan menyuruh suaminya tersebut untuk pergi karena dia butuh waktu untuk sendiri. Beruntung, Cam adalah suami yang pengertian. Dia pun menuruti keinginan istrinya tersebut dan memberikan ruang bagi Sam untuk sendiri. Kemudian saat Noah akan berangkat sekolah, dia menitipkan penguin pada ibunya. Hal tersebut membuat Sam sedikit senang, setidaknya dia masih dapat diandalkan oleh anaknya. Dan kini hanya tinggal Sam dan penguin di rumah itu. Fine. Hey, leave that alone. Don't you come? Come on.
Penguin? Come here. Oh, live alone. It's okay. It's okay. I'm not gonna hurt you. Setelah beberapa saat mereka bersama, Sam mulai menyadari kalau dia dan Penguin memiliki kesamaan, yaitu sama-sama terjatuh dari tempat yang tinggi dan tidak bisa lagi melakukan hal yang seharusnya mereka bisa lakukan. Pada saat itu pula, Sam bisa kembali tersenyum dan menerima keberadaan Penguin di tengah keluarganya. Malam harinya, saat makan malam, semua orang dibuat tertawa dengan kelakuan Penguin yang menyeret sebuah boneka dari kamar Noah. Melihat tingkah lucu Penguin, Noah kembali meyakinkan ibunya bahwa Penguin harus tetap ada di sini. Karena Sam juga menyukai Penguin, akhirnya dia mengizinkan Penguin untuk tinggal. Namun dengan satu syarat, kapanpun Penguin ingin pergi, biarkan dia pergi dengan bebas. Semenjak itu, Noah sering menghabiskan waktu bersama Penguin. Dia juga tidak lupa mengajarkan Penguin untuk terbang. Di sana, Penguin juga terlihat lebih akrab dengan Sam. Penguin kini menjadi teman dekat Sam ketika semua orang beraktivitas. Sampai suatu hari, ibu dan kakaknya Sam datang berkunjung. Di situ kakaknya mengajak Sam berlibur ke pantai karena dia tahu semenjak Sam lumpuh, dia tidak pernah sama sekali pergi keluar rumah. Di situ Sam menolak ajakan kakaknya. Dia masih merasa takut dengan dunia luar, namun kakaknya tidak menyerah dan terus membujuk Sam untuk ikut. Sampai akhirnya Sam setuju untuk ikut bersama mereka. Namun Sam merasa tidak nyaman dengan perjalanannya karena dia terlalu diperlakukan sebagai orang cacat. Bagaimanapun hal tersebut sangat membuat Sam sedih dan tidak seharusnya dia diperlakukan seperti itu. Lalu saat di restoran, Sam bertemu dengan teman kerjanya dulu. Di sana dia iri melihat keadaan temannya tersebut yang masih dapat melakukan banyak hal dan bekerja. Berbeda dengan Sam yang kini hanya bisa duduk di kursi roda dan tidak dapat melakukan apapun. Setelah pulang dari pantai, saat Sam renung sendiri, dia kembali depresi karena melihat semua foto masa lalunya sebelum dia lumpuh. Saat itu Sam kembali marah dengan keadaannya sekarang, hingga akhirnya Sam menghancurkan semua foto di hadapannya. Kemudian saat Cam dan ketiga anaknya pulang, mereka kaget melihat rumah mereka berantakan. Lalu Cam menyuruh anak-anak untuk pergi ke kamarnya dan dia mulai membersihkan serpihan kaca di lantai tanpa menyinggung perasaan sang istri. Karena bagaimanapun dia tahu perasaan sang istri yang masih sulit menerima keadaannya sekarang. Meskipun sebenarnya Cam sudah sangat lelah dengan sikap istrinya tersebut. Di kamar terlihat Noah yang sedih melihat kejadian tersebut. Dia hanya bisa mengobati perasaan sedihnya tersebut dengan memutar video rekaman keluarganya yang saat itu masih sangat harmonis dan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, saya melihat Penguin sedang mencoba berkomunikasi dengannya dengan isyarat seperti menyuruh saya membukakan pintu untuknya. Setelah pintu terbuka, Penguin keluar dan diikuti oleh Sam. Di luar, terlihat Penguin memanjat pohon seperti ingin menunjukkan bahwa dirinya juga sedang berusaha untuk terbang. Namun sayangnya masih gagal. Tidak lama kemudian, Cam datang membawa brosur pelatihan mendayung. Dia bermaksud menyuruh Sam ikut pelatihan di sana supaya Sam dapat bangkit dari keterpurukannya saat ini. Namun sayangnya Sam keliru dengan maksud suaminya tersebut, sehingga malah membuatnya marah. Sam merasa bahwa suaminya tidak mengerti dengan keadaannya saat ini, yang menurutnya dia terlalu sulit menerima kondisinya saat ini dan betapa menderitanya dia harus duduk di kursi roda sepanjang waktunya. Dia berpikir bahwa tidak ada lagi kegiatan yang bisa dia lakukan saat ini. Kejadian tersebut membuat emosi Cam memuncak dan melampiaskannya pada anak-anak.
Dia sampai membentak Noah yang saat itu tidak sengaja masuk ke dapur. Ham menganggap Noah dan adik-adiknya selalu membuat kekacauan di rumah tersebut. Tidak lama kemudian, Noah mendengar suara penguin di depan kamar orang tuanya. Dia berpikiran penguin sedang memberitahunya bahwa ada yang tidak beres. Lalu Noah pun masuk ke kamar tersebut dan mendapati ibunya terjatuh dari kursi rodanya. Karena Noah kesulitan membantu ibunya untuk duduk, lantas dia mencari bantuan ayahnya. Namun tanpa diduga, saat itu untuk pertama kalinya, penguin terbang. You wait. Malam harinya ketika Sam bersantai ditemani penguin, Sam kembali melihat brosur pemberian suaminya tadi. Saat itu dia sadar bahwa tidak mungkin di sisa hidupnya yang mungkin saja masih panjang itu, hanya dia habiskan dengan duduk diam saja di kursi roda tanpa melakukan apapun. Dia termotivasi oleh penguin yang berhasil mencoba terbang, dan dia juga memutuskan untuk melakukan perubahan pada hidupnya demi kebahagiaan seluruh keluarganya. Keesokan harinya, Sam diantar suami dan anak-anaknya pergi ke tempat pelatihan mendayu. Di sana mereka berkenalan dengan pelatihnya yang bernama Gaye. Pada saat latihan, Sam disuruh mencoba berenang. Namun saat itu Sam menolak untuk berenang karena Sam takut kalau mimpinya tempo hari akan menjadi kenyataan. Tapi dengan menelan semua rasa takutnya, malam harinya, Sam dan suaminya menghabiskan waktu berdua. Sam mengatakan bahwa dia sangat bersyukur mempunyai suami sebaik Cam yang selama ini selalu setia dan sabar menghadapi keadaannya selama ini. Saat itu pula, mereka kembali mendapatkan kebahagiaan yang selama ini sempat hilang di tengah keluarganya. Lalu pagi harinya, Sam diberikan kejutan ulang tahun oleh suami dan anaknya. Saat itu mereka terlihat sangat bahagia, kecuali Noah. Sampai saat ini, Noah masih menganggap dirinya sebagai penyebab ibunya lumpuh dan berpikir bahwa dia tidak pantas ikut bahagia. Singkat cerita, keesokan harinya seluruh keluarga termasuk penguin pergi berkunjung ke rumah ibu Sam untuk merayakan hari ulang tahun Sam. Di sana juga terlihat Gaye yang sebelumnya sudah Sam undang untuk perayaan tersebut, sekaligus mengenalkannya pada ibu Sam. Saat semua makan bersama, Noah membukakan pintu balkon agar penguin bisa keluar masuk rumah neneknya tersebut. Namun tidak lama kemudian, ketika semua orang sedang berbincang, tiba-tiba Sam mendengar suara penguin yang begitu berisik. Penguin! Leave her alone, you mongrel! Hey! No! No! Hang! Hang! Hey! Come back! Penguin pergi. Lalu Cam dan anak-anak mencoba mencarinya ke sana kemari. Namun meski sudah berusaha, penguin masih tetap tidak ditemukan. Karena hari mulai gelap dan cuaca saat itu sedang hujan, ibunya Sam meminta mereka untuk berhenti mencari penguin. Namun Noah menolaknya dan ingin tetap mencari penguin hingga ketemu. Sebagai seorang ayah, Cam mengerti perasaan Noah. Dia pun mengizinkan Noah untuk melanjutkan pencariannya. Dan mereka pun pulang tanpa Noah. Di rumah, Sam khawatir dengan keadaan anaknya dan terus mencemaskannya. Kemudian saat dia melihat tempat tidur penguin, kini dia juga mengkhawatirkan keadaan penguin seperti dia mengkhawatirkan Noah anaknya.
Lalu dia melihat laptop Noah yang masih terbuka dan tidak sengaja melihat video yang menampilkan Noah sedang mencurahkan isi hatinya. Di sana Noah mengatakan bahwa dia adalah penyebab ibunya lumpuh. Karena dulu ketika liburan sebelum semuanya terjadi, Noah lah yang meminta ibunya naik ke atas bangunan di sana. Di situ Sam akhirnya tahu kenapa Noah selalu tidak terlihat bahagia seperti adik-adiknya. Kemudian Noah pulang sambil bersedih karena dia tidak berhasil menemukan penguin dimanapun, padahal dia sudah berusaha mencarinya sepanjang waktu. Lalu Sam mencoba menenangkan Noah sambil berkata bahwa semua yang terjadi bukanlah salah Noah, baik tentang hilangnya penguin ataupun tentang kecelakaan yang menimpanya dulu. Di situ Noah malah semakin sedih dan malah mengabaikan perkataan ibunya sambil pergi. Sampai akhirnya Sam terpaksa berteriak dengan nada emosi dan mengungkapkan bahwa pada awalnya memang dia menyesal telah naik ke bangunan itu. Bangunan yang telah membuatnya menjadi seperti sekarang. Meskipun begitu, Sam tidak pernah menganggap kejadian tersebut adalah salah Noah. Dan dia meminta agar Noah tidak pernah lagi merasa bersalah karena sekarang dia sudah menemukan kembali kebahagiaannya. Kebahagiaan yang hanya bisa Sam dapatkan jika seluruh keluarga saling mendukung satu sama lain. Sepulangnya mereka dari rumah ibu Sam, mereka kaget melihat penguin ternyata bukan kabur melainkan pulang sendiri ke rumah Sam. It's penguin, penguin, penguin. Give me kisses. Keesokan harinya, saat Sam mengganti semua foto lamanya dengan yang baru, dia melihat penguin mengembalikan boneka milik Noah yang dulu sempat dia ambil di kamar Noah. Di situ Sam merasa kalau penguin mencoba mengucapkan terima kasih telah merawatnya selama ini. Namun bagi Sam bukanlah keluarganya yang menyembuhkan penguin, melainkan penguinlah yang sudah menyembuhkan keluarganya yang sedang terpuruk. Kemudian saya mengucapkan rasa terima kasihnya dari lubuk hatinya yang paling dalam. Film yang sangat menyentuh hati dan menginspirasi ini wajib kalian tonton secara penuh, karena kalian akan menemukan pemikiran lainnya di setiap adegan yang berbeda. Dan inilah akhir dari cerita film kali ini. Semoga kalian senang mendengarkannya. Suara kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya.